Tidak jarang orang mencela sikap fanatisme atau siapa yang fanatik. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak, karena fanatisme dalam pengertian bahasa ya, sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apa? Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Jadi sifat ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji. Tetapi ia menjadi tercela jika sikapnya itu mengundangnya melecehkan orang lain dan merebut hak mereka menganut ajaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipilihnya. Nah, umat Islam walaupun dituntut untuk meyakini ajaran Islam, konsisten dan berpegang teguh dengannya, atau dengan kata lain harus fanatik terhadap ajaran agamanya, namun pada saat yang sama Islam memerintahkan untuk menyatakan apa? Lakum dinukum waliyadin, buat kamu agamamu dan buatku agama aku. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Al-Quran untuk menyampaikan kepada siapapun yang berbeda kepercayaan apa? Nabi diperintah untuk mengatakan seperti ini, sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan ditanyai menyangkut dosa yang telah kami perbuat, dan kami tidak akan ditanyai tentang apa yang kamu perbuat. Surah Al-Quran Saba ayat 24-27. Jadi tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama termasuk agama Islam harus meyakini sepenuhnya serta percaya sekukuh mungkin kebenaran yang kita anut gitu, serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian hal tersebut tidak menghalangi seorang muslim dalam konteks interaksi sosial ya, dalam konteks apa? Interaksi sosial untuk menyampaikan ketidakmutlakan kebenaran ajaran yang dianut gitu, yang kita yakini, dan menyampaikan juga kemungkinan kebenaran pandangan mitra bicara gitu kan. Ini dalam konteks interaksi sosial ya. Jadi tadi diungkapkan bahwa apa? Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi kepercayaan atau pandangan kita memang berbeda, bahkan bertolak belakang, sehingga pasti salah satu di antara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami yang benar, mungkin juga Anda, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga Anda. Kalau kita melihat fanatisme yang terlarang dalam Al-Quran adalah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan hamiyatul al-jahiliyah ya. Kita bisa lihat surah Al-Fat ayat 26, yakni semangat yang menggebu-gebu sehingga kehilangan kontrol dan bersikap picik dan angkuh ya, mempertahankan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan asobiyah atau ta'asub ya. Kata ini terambil dari akar kata yang berarti melilit atau mengikat. Dari sini maknanya berkembang sehingga berarti keluarga, kelompok, di mana anggotanya terikat satu dengan yang lain. Dan keterikatannya menjadikan mereka sepakat dan seia sekata ya. Dan kendati kesepakatan itu dalam kebatilan gitu. Jadi masing-masing tampil dengan kukuh membela anggotanya meskipun mereka salah. Inilah yang diingatkan Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, bukan dari kelompok kita umat Islam siapa yang mengajak kepada sikap asobiyah. Memang dalam masyarakat yang sakit, sikap demikian merupakan fenomena umum ya. Sedemikian umum sehingga lahir ungkapan dalam bahasa Jawa, right or wrong is my country. Ini serupa dengan ungkapan pada masa jahiliyah dahulu, yaitu belalah saudaramu baik dia menganiaya ataupun teraniaya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan ungkapan itu dalam konteks memberinya makna yang benar. Jadi sahabat-sahabat beliau yang telah memahami ajaran Islam dengan baik berkomentar, yang teraniaya kan memang wajar dibela, tetapi apakah yang menganiaya juga harus dibela? Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, ya, membelanya adalah dengan menghalanginya melakukan penganiayaan. Jadi
benar atau salah adalah negeri kita, partai kita, keluarga kita. Tetapi jika dia salah, kita tidak boleh membiarkan kesalahannya berlarut apalagi merestuinya. Kita berkewajiban meluruskan kesalahan itu dan memperbaikinya. Kalau tidak mau dinilai agama sebagai orang-orang yang fanatik buta. Wallahu a'lam bishawab.